minimal di Pandeglang itu persepak bolanya lebih maju lagi Bang, dengan adanya fasilitas lapangan bola yang istilahnya yang bisa mereka sepak bola lah gitu. infrastruktur sepak bola yang mereka bisa buat sebagus mungkin lah. Pandeglang itu kotanya wisata. Ketika orang-orang ingin bermain bola di Pandeglang, bukan hanya lapangannya saja yang kita jual, tetapi tempat wisata. Nah, di situ bisa membantu para UMKM di Pandeglang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ekbis, kembali lagi bersama saya Gia Anggia. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama salah satu founder sekaligus owner dari komunitas fun football di Pandeglang, yaitu Pandeglang Mengbal. Nah, sebelum kita jauh lebih panjang lebar lagi membahas mengenai apa sih itu Pandeglang Mengbal itu sendiri, mari kita perkenalkan. Di sini ada Bang Denny. Bang Denny ya? Ya, Biar siap. lebih enak, biar lebih akrab, kita sapa dengan nama Bang Denny. Nah, boleh perkenalkan Bang? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Firmansyah, saya pendiri komunitas Pandeglang Mengbal ya. Komunitas fun football sih sebenarnya Mbak. Mungkin saya asal dari Pandeglang dan bekerja sebagai karyawan swasta sekarang ya. Oke, lanjut aja Bang. Oke, Pandeglang Mengbal itu sendiri sebenarnya terbentuknya kapan sih Bang? Pandeglang Mengbal terbentuk kebenarannya hari ini tanggal 20 Februari kemarin kita ulang tahun 20 Februari itu ya. Selamat. Yang kedua tahun. Berarti Pandeglang Mengbal itu berdiri pada tahun 2021. Tepatnya bulan Februari. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Bang, bagi para pemirsa dari Ekbis Banten itu sendiri belum tahu sebenarnya Pandeglang Mengbal itu apakah dia klub sepak bola atau memang dia adalah hanya komunitas asik-asik aja gitu kan. Karena kan kalau saya pribadi melihatnya komunitas sepak bola itu jarang. Rata-rata kan ada komunitasnya komunitas sosial, komunitas yang sifatnya ya otomotif gitu. Ini baru loh, dalam artian kalau di Banten ya tergolong menurut saya tuh Pandeglang lah. jadi Pandeglang khususnya lah salah satu komunitas yang memang anti mainstream ya ibaratnya. Boleh dijelaskan Bang, komunitas Pandeglang Mengbal itu sendiri seperti apa sih? Oke, kita sejarahnya dulu ya Bang ya. Iya. Dulu sih atas kritik pola pemikiran saya ya. Saya ngelihat anak-anak dulu pengen bermain bola tetapi tidak punya klub gitu kan. Nah, makanya saya berpikir dulu, saya studi banding dulu sih sebelum mendirikan sebuah komunitas ini. Apa sih yang cocok dengan kultur Pandeglang gitu kan. Dengan kultur Pandeglang. Akhirnya saya memilih sesuai passion saya dan hobi saya, akhirnya memilih komunitas sepak bola fun football lah. Fun football. Yang jadi pertanyaan saya satu, apakah di Pandeglang itu sendiri sebenarnya ada klub sepak bolanya? Ada. Saya tidak sebutkan ya, pasti ada. Ada lah. Nah, berarti komunitas fun football Pandeglang Mengbal ini dia berdiri atas keresahan-keresahan yang ada atau seperti apa gitu tuh? Sebenarnya keresahan Bang. Keresahan saya melihat anak-anak muda daripada nongkrongnya bener terus pengen main bola, mereka tidak banyak klub. Akhirnya saya mendirikan apa sih nih yang cocok dengan passionnya gitu kan. Akhirnya saya lihat kultur Pandeglang itu kan bola ya, kebanyakan seluruh Indonesia pun bola lah. Akhirnya saya mendirikan sebuah komunitas yang masuk dengan kultur Pandeglang gitu Bang. Jadi kita di-mix lah. Gimana caranya biar persepak bola di Pandeglang ini walaupun tidak terkenal dengan terkenal dengan komunitasnya lah. Akhirnya saya pun tidak mudah untuk mendirikan sebuah komunitas fun football di Pandeglang yang tadinya mereka dibayar untuk main bola, akhirnya mereka harus bayar ke kita. Tujuannya bukan money oriented sih sebenarnya Mas. Cuma saya berpikirnya saya pengen banyak teman, silaturahmi, banyak dulur, atau ya memberikan mereka sebuah pengalaman lah bermain bola gitu tuh. Akhirnya saya studi banding ke Bandung, ke Jakarta, melihat perkembangan fun football. Dulu lagi booming Bang ya. Lagi boomingnya kan fun football. Akhirnya saya melihat akhirnya ketemulah dengan salah satu komunitas yang ada di Bandung juga Bang.
Oh, jadi studi bandingnya itu di Bandung ya? Bandung, Jakarta. Saya melihat, akhirnya saya kontek-kontekan dengan komunitas yang saya sebutkan boleh ya, Mengbal, kontekan dengan ada yang namanya pendirinya adalah Mang Umar lah. Akhirnya minta izin karena bagi saya segala sesuatu itu minimal ada bahasa ya. Iya betul. Akhirnya minta izin, saya sharing-sharing, berdirilah sebuah komunitas Pandeglang Mengbal. Oke. Sebenarnya kan kalau kita seorang pecinta bola, mungkin di luar negeri juga ya yang sering kita dengar, banyaknya itu pertama klub bola tentunya kan. Yang kedua dia paling akademi. Apakah akademi nanti akademi Liverpool, akademi Chelsea gitu kan. Tapi kalau komunitas itu sendiri memang hanya ada di Pandeglang atau hanya ada di Indonesia itu sendiri, apa memang di luar negeri sana juga memang dia ada gitu sebenarnya komunitas sepak bola ini gitu, yang dimana diisi oleh orang-orang dalam tanda kutip amatir ya? Amatir. Oke, bukan profesional kan? Bukan. Oke. Saya pernah riset kah? Pernah riset, pernah. Oke. Dengan Papi Silvio dulu. Oh iya, dengan Papi Silvio yang dari Belgia. Dari Belgia, oke. Yang Belgia ya dulu pernah main dengan kita juga. Waktu ya dikenalkan nama Bang Gia lah untungnya kan. Oke. Dengan Papi Silvio ternyata ada juga di sana. Ada juga Fan football gitu. Cuma untuk seru-seruan lah. Cuma bedanya mereka ada sebuah liganya mungkin ya. Yang setahun penuh gitu kan. Setahun penuh gitu tuh. Oke. Bang Denny, sambil ngopi Bang ya. Boleh. Nanti sponsor masuk nih, bisa nih. Ini belum ada labelnya soalnya. Belum ada ya. Bang Denny, Fan Football Pandeglang Mengbal, dia berdiri udah 2 tahun. Membernya tuh ada berapa orang sih Bang? Untuk saat ini member kita 300 Bang. 300 orang? Itu orang Pandeglang semua? Alhamdulillahnya tersebar Bang. Tersebar? Ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang. Oh jadi ada? Gak harus orang Pandeglang aja ya? Kalau untuk Pandeglang Mengbal? Kita bukan member ya disebutnya. Di Pandeglang itu adalah keluarga. Keluarga, oke. Lo masuk ke Pandeglang Mengbal udah menjadi keluarga. Kenapa saya menyebutnya keluarga? Karena keluarga itu pasti bakal erat Bang. Kemana-mana pun istilahnya kita itu bakal peduli dengan keluarga kita sendiri gitu kan. Kalau sebut member saya nggak mau lah istilahnya. Karena saya sendiri bukan seorang pemimpin di Pandeglang Mengbal. Saya itu adalah seorang yuk kita bareng-bareng gitu. Iya, lebih orang yang mengayomi aja. Mengayomi aja lah. Ketika mereka ingin bermain bola ya udah saya sediakan. Tapi basic dari member lah, kalau saya katakan member lah ya, teman member komunitas Pandeglang Mengbal ini ada 300 orang. Basicnya sendiri mereka seorang atlet atau seperti apa? Bukan, kalau boleh tahu. Bukan, jadi bukan lah. Kebanyakan bukan atlet sih Bang. Mereka hanya pengen bermain bola, pengen. Apakah supporter bola gitu kan? Banyak Bang. Banyak lah. Itu bukan hanya supporter bola, kita itu dari mana aja Bang? Dari berbagai latar belakang lah. Oke, berbagai latar belakang, atas hobi yang sama, disatukan dengan hobi yang sama, makanya ada di Pandeglang Mengbal gitu kan. Oke. Sebenarnya komunitas sepak bola ini di Banten umumnya, khususnya di Pandeglang itu, apakah hanya ada Pandeglang Mengbal itu sendiri, apa memang ada gitu yang lain juga? Untuk perkembangan sekarang itu banyak Bang. Alhamdulillah dengan banyaknya komunitas fan football, mereka lebih bisa memilih lagi untuk bermain bola. Maksudnya bukan hanya di Pandeglang aja kan, di luaran sana, contoh di Serang, di Banten, di Cilegon, di Rangkas. Alhamdulillah dengan perkembangan yang pesat komunitas fan football, kita juga bukan kita juga ikut membantu sih sebenarnya Bang. Dengan banyaknya komunitas fan football di Banten khususnya, kita bisa saling take and give dengan perangkat pertandingan seperti wasit, fotografer, dan videografer, bahkan dengan UMKM kecil seperti jual aqua gitu kan. Ya lebih bersyukurlah bisa memberikan manfaat sedikit buat mereka gitu tuh. Saya berharap itu. Tapi berdirinya komunitas ini tentunya memang pastinya kan ada tujuan. Apakah itu memang tujuan sekedar asik-asik aja, sekedar ya bal-balan. Nah, yang jadi pertanyaan itu tujuannya apa sih Bang? Sebenarnya kalau saya pribadi dari dulu pun saya mendirikan sebuah komunitas itu bukan lebih ke money oriented Bang. Iya. Bukan lebih ke money oriented. Saya tegaskan bukan ke money oriented. Kenapa? Karena kalau money oriented awalnya kita mendirikan dengan money oriented, itu nggak bakal lama Bang. Iya, komunitas itu. Nah, tujuan saya itu ingin membantu rekan-rekan ketika sudah masuk komunitas,
apa yang saya bisa berikan kepada rekan-rekan dan rekan yang bisa berikan kepada saya. Contoh Bang, bukan di komunitas Pandeglang ini bukan hanya kita untuk bermain bola doang Bang, kita harus menambah relasi. Ketika menambah relasi untuk contoh kecilnya kita share kayak lowongan pekerjaan buat mereka juga yang belum kerja gitu kan, atau buat usaha mereka, atau silaturahmi ketika mereka jauh dimanapun ada teman-teman rekan-rekan yang dapat membantu sih sebenarnya mah. Itu sih tujuan saya, ingin memperkuat silaturahmi aja tujuannya. Tadi kan tujuannya hanya untuk membangun silaturahmi antara para pecinta bola lah. Para pecinta bola yang ada di Pandeglang gitu, khususnya umumnya ada di Banten, bahkan di luar Banten itu sendiri ya. Banyak alhamdulillah. Nah, tadi juga sudah diceritakan. Nah, kalau misalkan ketika komunitas ini sebenarnya sistemnya itu ketika kita mau main nih, seperti apa sih Bang? Tolong jelaskan. Kan kadang-kadang kata Abang tadi kita bisa main di luar juga, di luar daerah lah. Bukan di Pandeglang kan? Bukan. Bisa aja di Pandeglang, bisa aja di luar, di Bandung dan lain sebagainya gitu. Nah, itu gimana sih Bang? Kalau kita sih di sini menerapkan sistem iuran Bang. Iuran. Artinya nggak ada gacong-gacongan kayak gitu ya? Adalah. Jadi bon-bonan kayak gitu kan untuk kedatangin pemain kita yang bayar nggak kayak gitu? Enggak. Siapapun yang sudah masuk Pandeglang Mengbal harus wajib iuran. Iuran karena apa? Dari kita untuk kita, dari mereka untuk mereka iuran itu. Ya buat ya contohnya lah, kalau kita selalu gotong royong untuk bermain di luar atau dimanapun, ya kita bakal ringan ya. Yang penting tujuan saya itu di Pandeglang Mengbal itu satu sih Bang, memberikan sebuah pengalaman kepada mereka. Artinya apa? Banyak lo bisa aja main di Pandeglang itu untuk hanya sekedar berkeringat, hanya untuk sekedar main bola. Tapi di Pandeglang Mengbal itu memberikan sebuah pengalaman yang istilahnya nanti bisa lo ceritain sama anak cucu lo lah. Contoh kita bermain di stadion Pakansari contohnya, nanti lo bisa cerita ke anak lo, sebuah pengalaman. Iya, artinya gini, saya menangkap Football Pandeglang Mengbal ini dia tidak hanya bermain di kotanya sendiri, tapi bisa bermain di Pakansari yang notabene itu adalah salah satu kandang sepak bola Indonesia lah gitu, Liga 1 gitu kan. Jadi seorang amatir bisa bermain di stadion yang megah, mewah kayak gitu. Itu suatu pengalaman tersendiri ya. Itu mungkin salah satu tujuan dari Pandeglang Mengbal itu sendiri ya. Nah, maksud saya, apakah memang di Pandeglang itu sendiri ada stadion yang memang layak gitu? Kenapa rata-rata tadi yang disebutkan mainnya di luar Pandeglang gitu kan? Coba dijelaskan, apakah memang bosan aja gitu nggak main di Pandeglang atau seperti apa mencari pengalaman gitu? Kalau saya sih lebih ke mencari pengalaman kepada mereka gitu tuh. Karena kalau hanya untuk main banyak lapangan di Pandeglang. Banyak lah bagi saya lapangan di Pandeglang, di kampung-kampung pun banyak gitu kan. Stadion kita juga banyak lah. Tapi di sini saya lebih ke memberikan sebuah pengalaman kepada mereka. Dimana ketika mereka main di lapangan-lapangan yang atau stadion yang bagus, mereka nanti bisa menceritakan ke anak cucu mereka. Karena bagi saya pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang. Betul. Terus yang kedua silaturahmi. Ketika mereka bermain di luar, mereka bisa kemana-mana pun bakal dikenal sama orang gitu. Dari Pandeglang Mengbal misalkan gitu kan. Ya tujuannya itu sih Bang, lebih ke banyak relasi lah bagi saya. Relasi ya. Dan memperluas cycle pertemanan sih intinya. Circle lah ya. Circle. Oke. Tadi banyak main di luar, main di Banten juga. Iya, alhamdulillah kita main di Banten pernah lah. Banten International Stadium lah. Banten International Stadium. Iya, merasakan. Komentarnya gimana? Banten International Stadium kan salah satu stadion yang memang baru dibangun oleh pemerintah daerah. Dan kita bisa merasakan gitu. Dan sudah mulai bisa dirasakan ya oleh teman-teman. Alhamdulillah, walaupun hanya sekali. Responnya seperti apa? Ketika pemerintah hadir untuk fasilitas membangun stadion berkelas internasional. Ya. Untuk sudut pandang dari komunitas Football itu sendiri ya. Ya sungguh membanggakan Bang, ketika ada salah satu stadion bertaraf internasional di Banten khususnya. Ya bagi kita sih khusus Pandeglang Mengbal yang pernah merasakan bermain di Banten International Stadium itu, ya sungguh bahagia lah, bangga lah. Terus bisa mudah-mudahan kedepannya stadion Banten ini bisa menjadikan kiblat Indonesia gitu kan. Terus bisa, ya saya sih nggak muluk-muluk Bang, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat kecil lah gitu tuh. UMKM ya. UMKM kecil lah. Saya
lebih berpikir ke situ sih Pak, ke situ sih Bang, istilahnya nggak muluk-muluk lah gitu kan. Makanya yuk kita bareng-bareng manfaatkan Banten Stadium ini, jaga baik-baik lah fasilitasnya juga gitu kan. Ya alhamdulillahnya notabene Pandeglang pernah main lah intinya main di sana. Seneng banget lah, merasakan lah. Oke. Tapi di Banten itu sendiri udah ada belum sih sebenarnya klub yang memang menjanjikan untuk bermain di Liga 1 yang dimana teman-teman di sana bukan saja nanti Fan Football Pandeglang Membal ini hanya main bola, tapi bisa menyalurkan bakat dari pemain-pemain yang ada gitu. Kita kan nggak tahu, walaupun happy ternyata memang ada 1-2 orang flyer yang memang berbakat gitu, kan bisa disalurkan. Bisa disalurkan. Mungkin untuk saat ini bagi saya sih belum sih Bang. Kalau saya ya mereka mengalir aja lah, begitu aja lah. Karena saya dengan mengurusi 300 orang ini aduh sungguh luar biasa lah. Selama 2 tahun ini mendirikan sebuah komunitas Pandeglang Mengbol itu cukup berat lah bagi saya. Dalam artian bukan berat karena apa ya? Berat untuk menjalankannya sih sebenarnya, tapi dengan adanya yang tadi tuh karena hobi gitu kan, saya sih whatever lah, bodo amat gitu kan. Kalau nombok. Iya, kalau saya kira sih, saya harapannya, saya pribadi ya, Bang Denny dengan punya komunitas ada 300 pemain loh. Ya bisa nggak bisa mereka minimal hobi bola kan. Ada bakat di antara 300 pemain tersebut. Nah, saya kira Bang Denny ada arah kayak Jorge Mendes gitu, yang nantinya menjadi seorang agent dari pemain-pemain bola yang bisa menyalurkan. Aduh berat Bang, klub Liga Indonesia. Berat Persib Bandung misalnya, Persija Jakarta, ada Perserang juga, jangan dilupakan. Cilegon United udah gak ada, bubar, sorry. Nusantara. Oke. Gimana tuh, ada gak ke situ gitu? Untuk saat ini saya mendingan jadi agen ini aja loh Bang. Agen apa? Agen apa nih? Agen minyak, bukan agen inilah, agen event aja loh Bang lah. Karena saya juga belajar buat menjadi IO-nya sepak bola lah Bang. Ya saya sih pengen kedepannya bisa bekerja sama dengan IO-IO yang di luaran sana lah. Saya kira bakal ada Herwigo gitu kan, transfer pemain yang ada di Banten, bisa subsidi gitu silang ke Bandung. Berat Bang gitu. Berat ya? Berat lah. Kenapa berat? Karena PSSI kita sekarang udah harapan baru loh, Bapak Erick Thohir. Ya sih, tepuk tangan buat Erick Thohir lah. Selamat ya. Mudah-mudahan Bapak Erick Thohir bisa membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Amin. Ada Ratu Tisa loh dari Banten ya. Mbak Tisa, Ibu Wakil, Wakil PSSI. Untuk saat ini berat Bang, untuk bisa menyalurkan jadi agen pemain berat lah. Oh berat ya. Bagi saya, tapi harapan itu tetap ada. Harapan itu tetap ada. Untuk sekarang saya cuma ingin menjalani komunitas yang saya jalankan aja karena baru 2 tahun. Masih banyak yang harus saya perbaiki Bang. Iya betul. Harus banyak yang saya harus minimal membuka kawan-kawan buat mindsetnya itu lebih berubah lagi lah, lebih luas, terbuka lah gitu ya. Ternyata kita bermain dengan orang-orang di luar sana, dengan komunitas fan football di sana itu lebih seru loh gitu tuh. Lebih bisa mereka bermain lebih enjoy lah gitu tuh. Oke Bang, menurut saya tidak mudah juga gitu, artinya anak-anak pemain bola ini ya, karena mereka juga berpikir pasti gimana rasanya mereka harus dibayar. Ada juga mungkin yang seperti itu, karena ya katakanlah tarkam lah kalau bahasa anak-anak sini lah gitu kan, tarkam gitu kan. Tapi di sini yang saya salut gitu kan, di komunitas fan football ini mereka yang harus bayar untuk iuran main bola gitu kan. Ini tidak mudah. Artinya kan ada budaya yang memang budaya yang berubah gitu, pergeseran ke nilai-nilai yang positif gitu kan. Mereka mau bergerak gitu, mereka iuran gitu, mereka bisa main di stadion yang amat sangat mewah besar gitu kan. Nah, itu gimana cara mengubah mindset seperti itu Bang? Ya pelan-pelan Bang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, gak semudah yang dibayangkan lah. Kita harus, yang tadinya mereka harus dibayar ternyata mereka harus iuran kepada kita itu. Ya pelan-pelan ngerubahnya. Makanya kita sering bawa keluar ya tujuannya buat itulah. Ya 2 tahun ini alhamdulillah admin mah nombok terus Bang lah. Tapi support ada kali. Ya support ada, cuma dari eksternal. Dari eksternal lah. Karena apa? Kalau kita berpikir ya, ketika kita hobi ini berpikirnya money oriented, pasti kita nggak akan ikhlas dijalaninnya. Oh iya benar. Karena bagi saya, walaupun saya sering nombok, berat jadi admin itu benar asli. Jadi admin itu sangat berat lah.
kita udah ngorbanin waktu, tenaga, pikiran, uang. Tapi kalau kita jalaninya atas dasar hobi, ikhlas, insya Allah sih semuanya berjalan dengan lancar. Makanya yang coba-coba jadi admin football udah berat aja pokoknya. Biar aku saja gitu kan. Berat lah. Kalian mah tinggal main saja lah gitu tuh. Datang, iuran, tinggal main. Dan saya pun di komunitas Pandeglang Membol menerapkan sistem terbuka. Ketika mereka iuran, hasil pengeluaran, hasil pemasukan saya share semua gitu tuh. Oh gitu. Jadi terbukalah keuangan. Ya karena gitu. Karena buat apa sih mengambil keuntungan dari sebuah sepak bola, fan football? Ya tujuan kita satu. Tujuan kita ya ingin silaturahmi aja. Gitu kan, rezeki mah dari manapun bisa kita dapat lah. Tapi silaturahmi yang susah gitu tuh. Itu aja sih Bang. Oke. Tadi sudah banyak diceritakan bahwa kita harus iuran gitu main bola. Iuran lah Bang lah. Pokoknya mah no iuran no game lah pokoknya. No iuran no game, no iuran no party gitu kan ya. No foto, no video. Oke. Jadi berasa profesional jatuhnya ya. Pemain-pemain yang memang notabene dalam tanda kutip amatir gitu kan, anak-anak kampung bahkan kan anak-anak ya kita lah daerah gitu kan, kita anak daerah gitu kan dari Banten, kita bisa main di ibu kota sekitaran stadion Jababeka, Bekasi, Patriot Bogor, Ciliwangi gitu kan. Yang sebelumnya itu hanya bisa dicita-citakan oleh orang profesional gitu kan, yang memang punya bakat di sepak bola. Saya gak bisa main bola, yang bisanya najong gitu kan. Iya. Najong yang belum tentu gol gitu kan. Napas yang ngap-ngapan ya gitu kan. 5 menit minta ganti. Itu bisa main di Siliwangi, Bakansari gitu. Bakansari. GBLA. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, itulah intinya apa sih, yang penting banyakin relasi aja Bang. Dengan kawan-kawan komunitas fan bola, saling sharing. Ya intinya ya kita terus seorang admin itu harus banyak relasi lah ya dimanapun gitu. Itu penting ya, relasi dalam pergaulan itu nggak masalah. Pergaulan gitu. Ya kita ambil yang baik dan buruknya buang lah gitu. Oke Bang. Karena saya juga banyak teman di sepak bola Bang. Banyak kemanapun saya. Emang basic sendiri supporter bola apa memang benar-benar pemain bola Bang? Penikmat bola Bang. Penikmat bola. Oke. Penikmat bola lah. Saya mengutip dari pernyataan Jose Mourinho tahun 2009 atau 2010 lah, pernah ke Indonesia kalau nggak salah ya. Waktu jadi pelatih Inter Milan, dia mengatakan bahwa negara Indonesia sangat besar. Negara Indonesia adalah negara supporter bola, bukan negara sepak bola. Artinya bahwa habit dan kebiasaan orang-orang Indonesia itu adalah menjadi seorang supporter gitu kan. Iya. Yang mana memang punya kecintaan terhadap sepak bola, tapi belum tentu sebenarnya punya bakat gitu. Ya, itu dia. Tapi harapan itu sekarang ada. Sintayong datang, Bapak Erick Thohir dari ketua PSSI ada Batisa. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia berkembang lah. Bisa Bang. Minimal manajer kali Bang. Minimal ada yang inilah seperti kita. Oke Bang. Jadi untuk yang di luar sana Bang, orang-orang yang mau gabung ke fan football Pandeglang Membol ini, apakah harus susah, harus cari kontak admin dulu atau seperti apa? Pak memang pas mau main gabung atau seperti apa? Coba jelaskan Bang. Kalau kita sih lebih dari mulut ke mulut sih, melihat postingan-postingan kita mungkin mereka lebih tertarik ya. Karena dari postingan pun pasti mereka tertarik. Pandeglang Membol kok bisa mainnya di sini, bukannya kita nggak mau main di kota sendiri gitu, tapi itu tadi saya awalnya memberikan sebuah pengalaman, karena pengalaman tidak bisa dibeli dengan uang. Yaitu mungkin yang mau gabung silahkan aja gabung, asal satu, ketika kita main saling iuran. Toh iuran itu bukan untuk pribadi saya, buat untuk admin. Saya kembalikan lagi kepada anak. Yang penting ketika lo udah iuran, udah masuk list, tinggal main doang gitu kan, enak. Kita udah siapin semua, saya udah siapin kayak lapangan, fotografer, semua perangkat permainan, termasuk wasit ya. Termasuk wasit semua lah. Aku yang keluarga ini yang sudah nulis ini tinggal datang main, udah gitu kan. Sedangkan admin udah ribu sendiri Bang. Beres main, beresin. Oke, sponsor datang, tolong sponsor. Bagi siapapun yang mau sponsor dari Pandeglang Membol boleh. Ya, tapi alhamdulillah selama 2 tahun ini saya pribadi sih baru punya 14 jersey Bang. Jersey. Itu dari sponsor? Iya, dari sponsor ada, dari duit pribadi pun ada gitu. Ya karena itu kecintaan saya terhadap sepak bola Bang. Iya. Bukti cinta kita terhadap sepak bola. Iya, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, insyaallah gitu tuh. Jadi tolong dengar nih para pengurus PSSI nih. Di luar sana kalian beribut,
nih, ini ada pecinta bola yang rela mati-matian untuk sepak bola, walaupun komunitas kecil gitu kan, yang ada di daerah gitu, yang siap apapun itu untuk demi sepak bola gitu kan. Ya mudah-mudahan kulit bundar lah, mudah-mudahan dengan adanya komunitas football itu banyak regenerasi lah gitu tuh, yang bisa dilirik oleh pelatih top lah istilahnya gitu kan. Ya pada intinya komunitas fan football ini silaturahmi lah bagi saya gitu kan. Oke Bang, mungkin bisa satu pertanyaan terakhir. Ya, ngopi dulu Bang. Iya, boleh. Karena kita juga udah santai aja ya ngobrolnya ya. Hampir ini nih di ujung malam. Iya, hampir malam. Oke. Harapan dari komunitas Pandeglang Mengbal ini gitu kan, mungkin bisa disampaikan kepada, di sini kan ada Asprop Banten gitu kan. Ada juga ketua PSSI baru Bapak Erick Thohir gitu. Perhatiannya itu terhadap komunitas sepak bola itu seperti apa pengennya gitu? Kalau harapan saya untuk gak perlu Banten lah Bang lah, khususnya Pandeglang lah, karena Pandeglang Mengbal home base-nya adalah di Pandeglang. Minimal di Pandeglang itu persepak bolanya lebih maju lagi Bang, dengan adanya fasilitas lapangan bola yang istilahnya yang bisa mereka sepak bola lah, sepak bola yang mereka bisa buat sebagus mungkin lah. Minimal kenapa? Sebenarnya Pandeglang itu bukan hanya menjual sepak bolanya kalau kita berpikir ke depan ya. Tapi secara luas lah kita berpikirnya. Pandeglang itu kotanya wisata. Ketika orang-orang ingin bermain bola di Pandeglang, bukan hanya lapangannya saja yang kita jual, tetapi tempat wisata. Nah, di situ bisa membantu para UMKM di Pandeglang gitu. Jadi ada nilai ekonomi. Jadi nilai ekonomi lah. Kan mereka untuk ke Pandeglang misalkan, yuk kita main bola ke Pandeglang, bukan hanya menikmati lapangannya saja, tapi ada banyak wisata di Pandeglang yang bisa kita eksplor sebenarnya. Itu sih besar harapan saya kepada pemerintah Pandeglang lah, khususnya. Maaf nih saya berani ngomong ini karena di Pandeglang saya pengen Pandeglang itu lebih maju lagi dalam hal sepak bolanya gitu tuh. Banyak kok anak-anak yang bisa bermain bola, banyak SSB, mereka harus disalurkan kemana gitu kan. Mereka bisa hidup kok di sepak bola. Untuk sekarang mereka bisa hidup di sepak bola. Asli, mungkin itu sih besar harapan saya. Saya nggak perlu berbicara ke Banten ya, kota sendiri aja lah gitu tuh. Artinya dengar nih, pemerintah Kabupaten Pandeglang, tolong, ini aspirasi masyarakat kita. Adik-adik kita yang 300 orang itu, mereka butuh fasilitas untuk bermain, bergembira, ria, untuk mengolah si kulit bundar. Oke, closing statement dari Bang Denny selaku founder Pandeglang Mengbal. Secara umum Pandeglang Mengbal itu harapannya ke depannya seperti apa gitu. Tadi kan ke pemerintah. Ya. Besar harapan untuk komunitas Pandeglang yang kebenaran hari tanggal 20 kemarin ulang tahun. Menjadi transcenternya komunitas sepak bola di Pandeglang lah. Terus menjadi silaturahmi kita lebih erat lagi dengan komunitas sepak bola yang ada di Banten khususnya. Itu tuh yang paling penting adalah jaga terus silaturahmi dan kekompakan buat para keluarga Pandeglang Mengbal. Dimanapun berada, jaga nama baik Pandeglang khususnya. Oke Bang Denny, terima kasih banyak atas kunjungannya kepada X-Bis Banten. Harapan itu semoga di luar sana pemerintah mendengar, stakeholder sepak bola pun mendengar gitu kan, bahwa di Pandeglang ada komunitas yang memang cinta sama sepak bola gitu kan, yang memang harus diperhatikan oleh semua orang gitu kan. Jangan lupa IG kita Pandeglang Mengbal. Oke, Pandeglang Mengbal. Terima kasih. Siap. Bang. Terima kasih juga Bang. Saya selalu. Oke.